Guys, gue baru pulang kerja dan gue pengen lipet-lipet baju. Hari ini gue pengen menceritakan, gater-gater rambut gue jadinya, menceritakan apa namanya, kenapa gue bisa beli, maksudnya bisa kebeli rumah di Taiwan ya. Itu sebenarnya lu tau sendiri lah, rumah di Taiwan itu satu lantai aja tuh mahal. Bukannya sombong, dan emang ini gue tinggalnya sih nggak terlalu kota-kota banget, tapi ya termasuk kota, maksudnya nggak kota nggak desa lah ya, sedang-sedang gitu. Jadi ya puji Tuhan banget bisa beli rumah. Lu lihat penampakan lemari gue. Lemarinya masih yang biasa aja. Gue nggak terlalu kalau masalah rumah gitu gue nggak suka dandanin gitu, karena bagi gue kalau gue ngedandanin gitu kayaknya enggak lah ya, buang-buang duit, dan kayaknya uangnya itu gue bukannya buat dandanin rumah. Jadi gue nabung itu kalau bisa gue bisa beli lagi properti. Jadi gue nggak suka dandanin rumah apa gimana gitu, gue nggak suka ya. Ini lemari gue yang kayak begini gitu loh, lu ntar terus ini lihat dapur gue yang lebih parah. Ya dapur gue yang sederhana banget ya, nggak ada kitchen set, nggak ada kitchen set gitu tuh ya. Oke, nggak ada kitchen set tuh, ada kura-kura. Nanti gue akan kapan-kapan gue akan kasih tahu rumah bagian rumah gue kayak gimana. Cuma hari ini gue pengen cerita gitu, kenapa akhirnya gue bisa beli rumah di Taiwan, dan itu perjalanan panjang banget, serius. Gue sambil inilah ya, sambil lipet baju nih. Tuh lihat, gue mau lipet baju, pulang kerja gue lipet baju. Agak-agak muter-muter, sorry men. Gue tuh seneng banget akhirnya gue bisa beli rumah di Taiwan. Ya bukannya gue sih, suami ya sama aja lah ya, keluarga gue istilahnya ya. Jadi gue sambil lipet ya. Ini ada kamera. Aduh, ada ini lagi lampu. Gue sambil lipet lah ya. Dulu itu pengalaman tuh pahit banget men, gila. Sebelum gue beli rumah gue tuh pindah-pindah ya. Pindah-pindah gue selama di Taiwan tuh bisa 10 kali. Dari gue tempat ngontrak itu dari yang kecil banget, yang kamar mandi di luar dan masuk gitu, tempat tidur, lemari. Lu bayangin bertiga nggak cukup, tidur aja sempit-sempitan itu. Terus akhirnya kita cari kosan lagi. Yang agak besar dikit, tapi ya sama aja kamar. Yang kedua ini kamar mandi di dalam, yang tadi kamar mandi di luar, yang kedua kamar mandi di dalam. Sama aja kecil juga men, ya ampun, dapurnya aja nggak ada, dapurnya di luar. Gila deh. Pokoknya terus akhirnya kita cari lagi, pengen cari yang agak besar, kita cari lagi yang ketiga. Sama juga, ya agak besar sih kamar mandi itu, ada ruang tamu, oke, lebih besar. Di apartemen gitu ya, di apartemen rame-rame, di apartemen lah ya. Terus tapi diusir-usir gitu deh, dipindah-pindahin dari lantai 5 ke lantai 6, terus pindah lagi ke lantai 4, pindah gila lu. Jadi di apartemen itu aja gue udah bisa berkali-kali pindah, kayaknya 5 kali deh. Jadi diusir ke lantai 12, gue pindah lagi ke lantai ini. Nah akhirnya pas terakhir itu gue jengkel banget, gue dipindahin di kamar yang banyak kecoa men, gila lu. Lu tahu sendiri tidur itu, aduh, banyak kecoanya, ya ampun. Lu ngebayangin dia tidur kalau semamanya setiap pulang kerja lu harus semprot ya. Itu kecoa tuh kayaknya nggak habis-habis, beranak pinak gitu loh. Kecoanya kecil-kecil dan gatel men, ya ampun. Muka gue jadi kelihatan, mukanya jadi kayak gatel-gatel gitu. Di tempat tidur banyak kecoa, di mana aja kecoa. Oh my god, bener itu kecoa tuh nggak habis-habis, gila lu, bener loh, sadis banget. Gue dipindahin gitu, gue sampai stres. Terus akhirnya kita cari lagi yang satu rumah ya, terus barengan sama orang Vietnam ya. Maksudnya kan ada berapa lantai gitu, di lantai atasnya itu ada orang Vietnam gitu-gitu. Terus itu lantai kita tuh lantai 3 lah ya gitu loh. Itu tuh nggak masalah sih ya, mau barengan sama siapa gitu. Terus akhirnya karena gue tuh memang dari dulu pengen banget punya rumah. Gue tuh
tuh optimis banget gue bisa beli rumah di Taiwan ya istilahnya. Jadi gue tuh setiap hari tuh gue ngeliat iklan-iklan rumah kayak gitu-gitu. Terus gue berharap banget, gue punya cita-cita sama Tuhan, Tuhan kasih gue rumah dong di Taiwan please, karena gue udah pindah-pindah 10 kali ada. Ya ampun, lu bayangin pindah, orang pindah-pindahan tuh capek, bopong sini bopong situ. Dan lu tau sendiri orang Indonesia tuh banyak perabotannya gue gitu, barang-barang baju-baju tuh aduh gue nggak jelas ya, pokoknya capek banget pindahannya men, gila lu. Nah udah gitu akhirnya gue ya semuanya sama Tuhan dikasih apa namanya rezeki ya, dikasih tiba-tiba gitu. Mungkin Tuhan tuh bisa, mungkin dia lihat gue tuh apa, kasihan ya pindah-pindah ya ampun gitu loh. Terus dikasih lah sama Tuhan rezeki, maksudnya buka usaha gitulah ya. Nah ya udah kita nabung-nabung tuh, gue sama suami gue nabung, ya ampun, nabung dengan penuh kerja keras. Akhirnya puji Tuhan bisa beli rumah juga, bisa beli rumah, kebeli rumah. Kita cari-cari gitu, terus ada rumah yang kita lihat bagus gitu, nggak bagus lah, maksudnya bukan masalah bagus apa gimananya, sesuai kantong. Kalau bagus mah gila lu mahal, Bo. Ya ampun. Ya ini sederhana lah ya, maksudnya nggak terlalu bagus dan nggak jelek gitu ya, puji Tuhan ya nggak. Akhirnya kita ada duit dikit-dikit, kita pikir ya udah kita mau nyicil kredit. Akhirnya kita bisa apa namanya DP-in rumah ya. Ini kredit men, kredit 20 tahun. Tapi ya puji Tuhan yang nggak ada uang mukanya gitu loh, uang bayar mukanya gitu ya, puji Tuhan. Akhirnya kita bisa kebeli rumah dengan penuh perjuangan dan tetes air mata. Sedih banget dulu kalau mamanya inget pindah-pindah, aduh gila banget deh, sedih banget beneran deh, susah banget kayak ampun. Aduh, makanya sekarang itu ada suara cicak tuh. Cicak membenarkan. Jadi ya puji Tuhan lah, pokoknya gue sekarang itu udah bisa beli rumah di Taiwan itu dengan apa namanya ya lumayan lah ya, katanya sih di Taiwan itu rumahnya mahal banget men. Ini satu ruangan begini ya, satu lantai, jadi gue di lantai 5 dan puji Tuhan gue dapet gratis, bukan gratisan sih, lantai 6 itu kebetulan udah dibangun ya kan, dibangun serumah juga, cuma gue nggak ke situ gitu, nggak tinggal di situ, gue lantai 5-nya. Puji Tuhan banget sama Tuhan gitu dikasih apa namanya rumah gitu ya, sesuai lah istilahnya. Tapi semuanya itu nggak diduga-duga ya, gila lu, bener banget. Gue tuh aduh, orang kalau ngelihat gue tuh ngelihat sekarang tuh kayaknya enak hidupnya, tapi lu tahu gue tuh penuh perjuangan, gue tuh penuh tetes air mata, gue tuh sedih, gue tuh sampai berantem sampai kayak gimana. Oh my god, kalau bener deh, kalau inget gitu masa lalu itu, gue rasanya gue tuh kayak nangis sedih gitu, terharu gitu. Tuhan tuh baik banget, serius. Nggak nyangka-nyangka di zaman yang susah gini Tuhan kasih gue rumah gitu ya, maksudnya keluarga gue gitu kasih rumah buat tinggal di Taiwan. Sedangkan gue lihat orang Taiwan pun belum tentu ada rumah di Taiwan gitu loh. Tapi gue yang perantauan dan yang istilahnya dulu tuh gue istilahnya oh my god, makan aja gue mesti irit-irit ya kan, gue makan irit-irit banget ya ampun, sampai dihitung-hitung ya. Sampai sekarang sih gue juga irit, belajar irit banget ya. Tiba-tiba Tuhan kasih gue rumah gitu. Itu udah puji Tuhan banget, serius ya ampun, itu udah benar-benar mukjizat banget. Beneran deh, gue kayak kalau denger gitu tuh gue sedih banget gitu, sedih terharu gitu loh, ya ampun gila deh ya. Jadi gue pengen bilang sama lo orang gitu, jangan putus semangat. Lu kalau semamanya lu pengen apa gitu ya, lu kejar terus. Maksudnya gini, gue tuh selalu ngejar Tuhan.
gue tuh kejar Tuhan, gue tuh selalu gue share kayak gue mau apa gitu ya, rumah gitu, gue share iklan rumah kayak gitu yang bikin gue semangat kerja gitu loh. Terus nabung gitu, mikirin karena apa sih namanya, gue sampai sekarang pun nggak nyangka banget, oh gila ya Tuhan, gue kok punya rumah di Taiwan gitu. Nggak nyangka banget, serius, bukannya sombong, tapi gila lu bener. Walaupun di dalam rumah ini tuh nggak ada yang berharga banget ya, cuma ada TV kayak gitu-gitu, itu udah puji Tuhan banget, punya rumah tempat tinggal. Gue nggak harus pindah-pindah lu, aduh. Dan anak gue istilahnya nggak capek, nggak ngerepotin anak gue juga yang pindah-pindah, men. Aduh gitu loh ya kan. Jadi gitu aja lah pokoknya. Lo orang cita-cita lo pokoknya harus tetap punya ambisi ya, punya ambisi, jangan patah semangat ya, enggak, untuk bercita-cita yang tinggi ya, enggak. Ngomong apa gitu loh ya, sorry apa, nih gue lagi nunggu anak sama suami belum bangun, belum pulang. Abis ini gue mau mandi. jadi ya gitulah pokoknya. Dan inilah rumah gue, tapi nanti gue akan kapan-kapan gue akan kasih tahu isinya kayak gimana gitu. Sekarang itu jangan dulu ya. Jadi cerita gue gitu. Jadi rumah Taiwan memang mahal, emang mahal. Lu satu lantai begini aja kalau dihitung-hitung bisa sekitar 2 miliar, 4 kali 5, iya 2 miliaran men, 2 miliar. Walaupun gue masih kredit, tapi gue ada uang DP-nya istilahnya ya, puji Tuhan. Dan sekarang ini gue sudah di sini menempati 5 tahun, gak terasa waktu itu. Wow, oke. Begitu aja ya, pokoknya kita tetap semangat ya. Terima kasih banget untuk semuanya, teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan inilah kehidupan gue di Taiwan. Mulai sekarang gue akan berusaha kasih video-video yang aktivitas gue sehari-hari. Semoga tidak membosankan. Oke, kalau begitu. Bye-bye, makasih ya guys, teman-teman, pacar onlineku. Bye.